Company, hands what? Dress right. Hats. Go, go. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu kepada saya saat ini. Saya selaku salah satu calon guru penggerak dari SD Kristen Satya Wacana ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapat dari program calon guru penggerak ini. Salah satunya adalah mengenai disiplin positif. Sudah on ini. Salah satunya mengenai disiplin positif. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, saya ingin membuat sebuah permainan. Nah, coba Ibu, Bapak Ibu membayangkan sedang memegang sesuatu. Bu Ripka dan Bu Tuti. Bu Tuti coba sedang memegang sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Nah, pokoknya benda ini tidak boleh diberikan kepada orang. Nah, tugasnya Bu Ripka adalah bagaimana caranya menggenggam gini aja, Bu. Menggenggam gini ya. Bagaimana caranya Bu Ripka ini bisa membujuk supaya tangannya Bu Tuti ini bisa membuka untuk Ibu. Ibu boleh membujuk, boleh apa gitu. Bu Ripka, Bu Tuti, umpamanya begitu. Bu Tuti, coba lihat ki, aneh ngopo niki? Aneh ngopo niki? Aneh ngopo niki? Ini bahasa Bu Tuti, nggak boleh sembarangan Bu Tuti. Ada. Ini nganu loh Bu Tuti. Ini loh. Ini loh Bu Tuti sakit ininya nanti tak. Coba lihat. Tak kasih obat dulu. Sini. Sakit toh? Coba. Gimana Bu? Sulit ya Bu ya? Sulit. Oke. Sekarang saya akan mencoba Miss Deti ini yang kulino untuk sulit membuka hati juga. Tidak hanya membuka tangan untuk bisa mainan sama mahasiswa ini. Ya. Mbak siapa namanya? Mbak Anggun. Mbak Anggun Cecasmi. Mbak Anggun akan meminta Miss Deti ngerayu, memaksa apapun itu, pokoknya dia harus membuka tangannya. Oke. Miss Deti. Dipegang coba. Oke. Terima kasih. Halo Miss. Halo. Ya. Boleh minta barang yang digenggam? Wah, buat apa? Untuk dilihat. Jangan Kenapa? ini benda yang sangat berharga buat saya. Nanti kalau mbaknya lihat nanti kepingin. Nah, Cuma lihat saja. jangan Kalau lihat saja nggak ada tujuan yang logis ya. Saya juga nggak akan dengan cuma-cuma meminjamkan. Sulit ya? Sulit. Wong sesama guru saja sulit, apalagi sama nyenung ya. Terima kasih Miss Deti, Mbak Anggun. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu adalah sebuah permainan ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Bu Tuti tidak membuka kepalanya Bu Tuti kepada Bu Ripka? Kepalanya kok nggak dibuka? Alasannya apa Bu Tuti? Sebentar. Karena aku memang tidak mau membukanya untuk Bu Ripka. Oh, berarti memilih untuk tidak membukanya untuk Bu Ripka. Tapi kalau orang lain yang Bu Tuti Kerso pasti mau membukanya. Tidak juga. Tidak juga. Karena berharga dan hanya Bu Tuti saja yang punya ya. Iya. Jadi Bu Tuti memilih untuk tidak membuka itu dan imannya untuk Bu Tuti. Iya. Mantap. Terima kasih ya Bu Tuti jawabannya. Baik, sekarang kita akan ke Bu Deti. Kenapa Bu Deti? Karena privacy, Pak. Tidak Privacy. sembarangan bisa tahu. Jadi Bu Deti memilih untuk tidak membuka itu. Iya, Karena Bu Deti menganggap ini hal yang private yang tidak boleh orang tahu. betul. Oh, oke. Cuma lihat, Jadi ingin tahu toh? iya kok hal tahu toh. Waduh, nggak enak nih saya. Ibu tahu kalau saya tahu ya.
Ya, membuat saya semakin penasaran ya. Ini ya, curiosity-nya. Iya, memang. Itu gara-gara saya pernah berpacaran dengan ibu 2 tahun terakhir. Ya, itu bikin saya semakin cerdas. Ya, terima kasih. Ya, ini tadi sudah terjawab ya, dan kita akan lanjutkan. Nah, pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini, sebetulnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol membuka atau menutup kepalan itu? Yang punya kendali siapa? Yang punya barang ya. Jadi kendali itu ada di diri kita sendiri ya. Bahwa kita memutuskan untuk membuka telapak tangan itu atau tidak membuka telapak tangan itu adalah keputusan kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan bersama-sama membahas tentang choice theory. Sama seperti tangan yang dibuka atau tidak dibuka tadi merupakan sebuah pilihan ya. Kita akan bersama-sama membahas tentang choice theory dari William Glasser ya. Itu ada bukunya namanya Control Theory. Nah, Dr. William Glasser ini merupakan psikiater dan pendidik. Nah, setidaknya kita ini mengalami salah kaprah persepsi tentang beberapa hal. Setidaknya Dr. William Glasser ini mencatat ada 4 hal yang kita salah persepsi. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Itu hanya ilusi saja, karena tidak ada. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Itu hanya ilusi. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ilusi. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga ilusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas bersama-sama satu demi satu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu semuanya, pada dasarnya itu kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Jadi jika selama ini ibu berpikir, wong muridku mau tak ginikan kok, iso tak kontrol kok. Ya karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol, gitu ya. Nah, jadi walaupun namanya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ya, termasuk mungkin anak-anak kita nantinya, gitu ya. Kalau untuk menjadi anak-anak kita nantinya ya, maksudnya untuk saya anak-anak kita termasuk anak-anak saya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu yang pertama. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu ternyata hanya ilusi. Karena apa? Penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Kayak Bu Rika tadi bujuk Miss Anggun, tadi membujuk Miss Dedi. Miss Anggun itu membujuk orang yang salah. Saya sendiri sampai sekarang nggak bisa membujuk dia ya. Iya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Gitu ya. Bujukan-bujukan itu tidak hanya dari kata-kata ya, umpamanya nanti kalau kamu dapat nilai 100 tak kasih hadiah. Nanti kalau nilai ujian sekolah dapat 100, kamu tak kasih jajaknya bakso. Ya, seperti itu. Nah, itu juga salah satu bentuk penguatan positif. Dan itu ternyata hanya ilusi ya. Gitu ya. Dan itu hanya akan menyebabkan murid itu dependent atau tergantung kepada penguatan-penguatan seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, seringkali kita lakukan ya. Kita mengkritik murid kita, yo kamu gini gitu ya. Itu kan tidak baik, itu kan jelek, itu kan bikin kamu seperti ini, seperti itu gitu ya, dengan bahasa-bahasa kita. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Karena sebetulnya ketika kita mengkritik dengan tujuan membuat orang merasa bersalah gitu ya. Karena kritik juga baik,
Tapi ketika memiliki tujuan untuk membuat orang bersalah, itu malah membuat identitas siswa menjadi gagal. Nah, seringkali ini kita keceplosan ya. Kamu mau, kalau kamu seperti ini, nanti kamu seperti itu loh. Seperti Pak itu loh. Cuma jadi tukang becak, namanya seperti itu. Cuma jadi apa gitu. Kalau di desa, jenengan masih ada gitu ya dulu ya. Zaman saya kecil kan gitu juga. Kowe ra gelem sinau gitu ya. Engko kowe kaya sing dodol ketani reneng mlaku ora ndek apa-apa dan lain sebagainya. Ya, dibanding-bandingkan. Kira enak atau dibanding-bandingnya gitu ya. Nah, dan itu membuat kita merasa bersalah kan. Nah, itu ternyata bisa membuat identitas anak itu menjadi gagal. Nah, mereka belajar merasa buruk tentang dirinya sendiri gitu ya. Belajar merasa buruk, oh aku elek, oh aku ngene gitu ya. Nah, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ada yang gitu nggak? Kamu mau nilainya jelek lagi. Nanti kamu nggak naik kelas loh. Apa kamu nggak malu nanti sama adik-adikmu? Ya seperti itu. Pelan, tetapi nohok. Nah, itu juga salah satu teori dari ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata hanya ilusi saja. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata tidak, ini hanya ilusi. Karena banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini yang seringkali dihadapi oleh guru-guru kelas 6 ya. Saya sendiri juga menghadapi. Dan ini memang berat ya. Seringkali kelas 6 di-push gitu sedemikian hingga. Sampai saat ini juga demikian. Ini menjadi kritik buat saya juga di kelas 6 ini. Karena seringkali kita pada posisi di mana kita harus menunjukkan pengukuran kinerja yang tinggi. Artinya kan nilai itu pengukuran kinerja itu. Nah, seringkali kita di-push supaya murid kita memiliki nilai yang tinggi. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Pernah nggak? Saya itu pernah benci sama guru matematika saya. Dan sampai sekarang, sampai dulu mahasiswa itu saya paling benci sama matematika karena guru saya tidak baik memperlakukan saya. Pernah nggak? Atau mungkin Bu Tuti waktu di SPG ada guru yang nggak suka sampai sekarang. Oh ya, PGA mungkin ya. Ya, SMA mungkin. Ada nggak yang tidak disukai dan sampai sekarang jadi nggak suka sama pelajarannya? Ada. Oke, itu nanti kita bisa dalami. Ada nggak? Kalau saya nggak suka matematika karena guru saya galak gitu. Iya. Saya nggak bisa sebutkan. Loh, Bapak kan bukan guru Material. Oh, bukan, saya nggak dapat itu saya. Yang satunya, dia. Pernah nggak? Paling nggak suka pelajaran apa? Yo, Miss Jati. Kalau saya memang tidak suka olahraga. Karena memang tidak terlalu bagus di bidang olahraga. Nah, Mari Pak, silakan. Terima kasih. suatu ketika memang saya dipaksa, karena itu penilaian. Dipaksa untuk melakukan roll depan, roll belakang. Saya juga bersikukuh tidak akan melakukan itu. Dan ternyata tidak melakukan, ya sudah, tidak usah istirahat. Ya saya juga kukuh ya, kalau tidak boleh istirahat, ya sudah, saya juga nggak istirahat. Karena memang saya tidak bisa ya gitu. Nah, jadi setiap kali pelajaran olahraga, kalau lompat tinggi, roll depan, roll belakang, nah itu hari yang tidak menyenangkan buat saya, gitu Pak. Dan sampai sekarang jadi nggak suka olahraga? Iya, karena memang nggak suka. Kalau memang jalan yang ringan-ringan aja itu ya suka. Sama gurunya masih ada rasa permusuhan nggak? Waktu itulah. Kalau gurunya karena kenal sama bapak saya, jadi ya nggak berani memusuhin ya? Iya. Ya, oke. Ya, gitu ya. Jadi seringkali kita dipaksa dan pemaksaan itu seringkali membuat kita malah membuat murid kita gitu, itu akan menjadi memusuhi kita, memusuhi pelajaran yang kita sampaikan gitu. Jadi itulah mengapa pemaksaan itu tidak baik. Lah, terus kalau nggak dipaksa gimana? Kadang kita susah juga ya. Anak-anak kalau nggak dipaksa juga nggak jalan ya, Miss Deti ya. Itu repot juga. Nah, nanti kita akan bersama-sama melihat. Karena ini sebetulnya
disiplin positif ini hanya satu dari 8 rangkaian materi yang seharusnya bisa disampaikan dengan baik, karena nanti di sana ada urut-urutannya bahkan sampai restitusi dan lain sebagainya. Tapi nanti kapan waktu, jika kita punya waktu, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu semuanya, seringkali kita ini menggunakan teori stimulus respon, gitu ya. Teori stimulus respon itu apa toh? Teori stimulus respon itu menekankan bahwa perilaku seseorang dipicu oleh suatu rangsangan, stimulus dari lingkungan, dan perilaku itu sendiri adalah respon terhadap rangsangan tersebut. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya. Seringkali kita diiming-imingi loh. Kalau ini gini, kalau kamu nggak belajar, kamu akan jadi gembel. Kalau kamu belajar, kamu bisa seperti pilot, jadi dokter, dan lain sebagainya. Atau mungkin diberi reward, uang, makanan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kemudian muncul sebuah teori baru namanya teori kontrol. Apa sih teori kontrol itu? Teori kontrol menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh persepsi tentang kontrol yang mereka miliki atas situasi dan lingkungan mereka. Jadi kalau stimulus respon itu yang mengontrol sebetulnya orang lain bisa dikendalikan, tetapi kalau teori kontrol itu yang mengontrol dirinya sendiri. Dia memiliki kesadaran untuk bisa mengontrol dirinya sendiri atau mengontrol situasi berdasarkan dirinya sendiri. Nah, menurut teori ini, orang akan lebih mungkin melakukan tindakan yang diinginkan jika mereka merasa memiliki kontrol atas situasi dan lingkungan mereka. Nah, bedanya apa stimulus respon dengan teori kontrol secara... Oh ya, nanti dulu ya. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ini katanya Stephen R. Covey, ini Principle Centered Leadership nih, tahun 1991, dia katakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Intinya adalah, jika Anda ingin mengubah perilaku Anda, ubahlah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Itu ya. Bagaimana Pak Ari? Tadi kan teori kontrol itu kan, tolong mungkin kembali ke slide teori kontrol tadi Pak. Yang sebelumnya Pak. Iya. Nah, menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang kontrol yang mereka miliki atas situasi lingkungan mereka. Orang akan lebih mungkin melakukan tindakan yang diinginkan jika mereka merasa memiliki kontrol atas. Nah, ini caranya supaya memiliki kontrol atas situasi dan lingkungan mereka itu bagaimana? Oke, baik. Nanti saya akan coba terangkan dalam konteks kita sebagai pendidik dalam mendidik siswa kita ya. Oke. Nanti akan ada waktunya kita ke sana. Oke. Kita akan kembali lagi ke sini karena waktu kita sempit. Nah, kemudian ini perbedaannya stimulus respon dengan teori kontrol ya. Di dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap orang lain itu sama dengan kita. Apa yang kita rasakan itu sama. Apa yang kita lihat itu sama seperti orang lain lihat. Tetapi kalau teori kontrol enggak. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dia menganggap seperti itu. Kita mencoba, kan ada gitu juga kan. Ya aku ini ya, aku kudu ngono. Ya, kayak bojoku ya. Enggak ya. Seperti istri kita enggak ya, Pak? Kok istri kita, oh iya ada sebenarnya ya, gitu ya. Cara gitu, enggak ya? Enggak ya? Enggak salah ya? Oke. Nah, kemudian di teori respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selalu seperti itu. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Next, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Buruk, salah. Tapi kalau teori kontrol melihatnya enggak begitu ya. Semua perilaku memiliki tujuan, baik itu buruk atau salah. Jadi di dalam teori kontrol ini lebih banyak memahami. Ya, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol katakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon katakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau bujukan gagal biasanya kita paksa gitu kan. Tetapi kalau teori kontrol enggak, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi diskusi, kalau kamu nggak segini, kamu bisanya apa? Yuk kita sama-sama gitu ya.
Nah, ini nanti sangat berguna dalam pembelajaran kita di kelas. Kemudian, model berpikir menang kalah. Itu kalau stimulus respon. Ya, gitu yang menjadi yang hati kekuatan. Iki pemain kelasku kudu menang daripada kelas iki, pemain ngono. Yang lain kudu dhuwur ngono ya. Kowe kudu padha karo aku gitu ya mamanya ya. Oke. Terus apa teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Win-win maksudnya. Oh, aku menang ya kowe menang. Gitu ya. Gitu ya. Nah, Ya, Om. ada kompromi, betul sekali Miss Deti. Nah, contoh teori kontrol ini ya, kalau kita mengimplementasikan dalam kelas kita kepada siswa kita. Jika siswa memiliki perasaan diri yang positif, mereka akan bereaksi dengan melakukan perilaku yang lebih baik dan memiliki hasil yang lebih baik. 2. Jika siswa merasa diterima dan dihargai oleh lingkungan sosialnya, mereka akan bereaksi dengan melakukan perilaku yang lebih baik. 3. Jika siswa merasa terlibat dan ahli dalam suatu aktivitas, mereka akan bereaksi dengan melakukan perilaku yang lebih baik dan memiliki hasil yang lebih baik. Ini sangat cepat ya, nanti materinya coba akan saya share. Jika siswa memiliki tujuan dan harapan yang jelas dan realistis, mereka akan bereaksi dengan melakukan perilaku yang lebih baik dan memiliki hasil yang lebih baik. Jika siswa merasa bahwa mereka memiliki kontrol atas perilaku mereka, mereka akan bereaksi dengan melakukan perilaku yang lebih baik dan memiliki hasil yang lebih baik. Saya pikir itu jawaban dari pertanyaannya Pak Ari ya. Artinya bagaimana cara kita gitu bisa mendapatkan melatih untuk mendapatkan self control itu ya. Gitu ya tadi Pak Ari. Ya saya pikir kita bisa adaptasi dari sini ya. Jadi kita mengkondisikan diri kita atau orang lain, terutama murid kita karena kita guru, untuk dapat memiliki perasaan diri yang positif, merasa diterima, terlibat, ya, kemudian punya tujuan dan memiliki kontrol atas perilaku. Dan ini sedang saya punya riset kecil-kecilan ke anak saya, Vicky, sekarang jadi ketua kelas. Ya, saya ajak dia supaya dia merasa diterima. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perubahannya ya. Jadi memang ini menjadi apa ya PR untuk saya dan riset kecil-kecilan sih, itu ya, studi sosial kecil-kecilan. Itu. Nah, teman-teman semuanya refleksi diri ya. Selalu ada refleksi. Nah, bagaimana sih teman-teman selama ini? Wah, kok metu? Bagaimana sih teman-teman selama ini dalam mengajar? Teman-teman lebih banyak stimulus respon atau teori respon? Ya, stimulus respon ya. Ya, stimulus respon ya, karena lebih mudah kita lakukan ya. Kalau stimulus respon menurut saya dengan waktu kita belajar itu lebih singkat ya. Maksudnya tidak banyak menghabiskan waktu. Kalau kita memang konsepnya mau mengejar materi ya mungkin ya. Tapi kalau untuk yang teori kontrol itu tadi kan butuh kompromi, itu kan berarti butuh waktu untuk bisa menyamakan persepsi dulu biar sama-sama diterima ya. Ya, betul. Dan waktunya memang sedikit ya. Dan terkadang kita juga kurang bisa memahami maunya siswa itu di mana. Memahami itu memang sulit, Miss Jeti. Dan saya pikir semuanya mengalami hal yang sama ya. Bapak Ibu semuanya, di dalam kurikulum Merdeka ini kita menggunakan DNA ya, DNA lagi ya. Filosofi atau dasar pemikiran kita adalah menjadi manusia merdeka yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Jadi menurut KHD, manusia merdeka itu adalah mereka yang tidak terperintah, mereka dapat menegakkan dirinya, tertib mengatur kehidupannya, sekaligus tertib mengatur perhubungan mereka dengan kemerdekaan orang lain. Mau pipis Ibu? Ya, saya ambilkan. Ya, semoga Ibu bahagia dan merdeka. Ya, oke. Baik. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini begitu ya. Jadi tujuannya adalah membuat orang merdeka mau belajar apa, mau belajar bagaimana, itu merdeka. Nah, ini memang jadinya tidak dibutuhkan teori stimulus respon ya, akhirnya dibutuhkan respon. Bagaimana guru lebih bisa memahami muridnya satu persatu. Nah, ini yang cukup melelahkan, tetapi bagi saya ini merupakan PR yang luar biasa untuk kita untuk bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu guru, pendidikan menuju manusia merdeka itu bagaimana? Menurut Ki Hajar Dewantara,
Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi biar siswa kita itu bahagia, itu ya, selamat sentosa, sesuai dengan apa yang mereka mau, mereka jadi atau mereka lakukan. Nah, pertanyaan yang kemudian, apakah merdeka itu berarti merdeka sebebas-bebasnya? Boleh melakukan apa saja? Tentu saja tidak. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan demikian. Disiplin itu merdeka. Merdeka yang disiplin. Bagaimana itu? Di mana ada kemerdekaan, sebetulnya disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi selama ini kita terkungkung kuasa lain yang mendisiplinkan kita ya. Sehingga kita sendiri agak kurang menjalani self-disiplin itu terjadi pada diri saya sendiri. Self-disiplin saya juga agak perlu banyak dilatih karena selama ini saya harus disiplinkan orang lain. Tetapi dalam kurikulum merdeka ini salah satu tujuannya adalah membuat siswa itu untuk merdeka. Disiplin tapi masih dalam koridor merasa merdeka. Angel ya, sulit ya. Nah, tapi itulah yang akan kita pelajari. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kalau kita nggak pakai helm, naik motor, takutnya apa? Takut karena ditangkap polisi, iya toh. Berarti itu motivasinya bukan karena motivasi internal kan, motivasinya karena motivasi eksternal toh, ya kan? Nah, tetapi jika kita naik motor tidak pakai helm, kita takut karena kecelakaan nanti kepalaku bisa pecah dan lain sebagainya. Nah itu motivasi internal. Nah selama ini didikan saya gitu ya, selama di sekolah ini selalu seperti itu. Kalau kamu nggak seperti ini, maka kamu akan jadi seperti ini. Dan dikasih contoh yang jelek-jelek seperti yang saya sampaikan tadi pada teori respon tadi, seringkali membuat gambar diri saya rusak toh. Kemudian saya tidak memiliki self-disiplin yang kuat. Nah, kita ngomong soal merdeka sendiri sekarang. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa mardika iku jarwanyo nora mung lepasing pangreh nggih uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Ini artinya apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini yang coba akan dibawa oleh kurikulum merdeka. Bagaimana bisa membentuk self-disiplin. Karena ketika kita punya self-disiplin, kita punya self-control, kita bisa menentukan diri kita mau seperti apa, mau bagaimana. Konsekuensinya guru apa? Ya bekerja lebih keras. Tetapi kita memang harus seperti itu. Ki Hajar Dewantara melalui kurikulum merdeka ini ingin mengembalikan marwah kita sebagai guru untuk menjadi penggembala gitu ya. Jadi kalau di Alkitab itu benar ya. Jadi guru itu kayak Yesus itu menggembala gitu ya. Menggembala. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak untuk mengikuti apa yang kita mau, tetapi bagaimana caranya membimbing anak gitu, supaya dapat berjalan di jalan yang baik. Jadi nanti itu panjang sekali ya penjelasannya. Saya pikir kalau setengah jam saya sudah lebih dari 5 menit, ini mungkin agak ya kesusu saya yang menerangkan. Banyak sekali sebetulnya aspek yang harus kita bahas dari awal. Tapi setidaknya pada hari ini, saya hanya bisa menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu semuanya. Lain waktu, saya akan coba sampaikan dari filosofi dasar awal sampai akhir nanti. Mungkin Bapak Ibu saat ini tidak bisa jelas sejelas-jelasnya, tetapi saya berjanji suatu saat nanti ketika waktu mengizinkan dan Bapak Ibu juga mengizinkan dan juga kepala sekolah mengizinkan,
Tuhan mengizinkan, ya, Allah mengizinkan kita bisa berjumpa kembali untuk membahas dari awal kurikulum Merdeka ini secara filosofis sampai kemudian hal lain yang bisa kita lakukan untuk membuat pembelajaran kita ini menjadi lebih meaningful. Jadi kita tidak hanya membangun tidak hanya membangun manusia untuk sama seperti yang lain, tetapi bagaimana kita bisa membangun manusia menurut kodratnya masing-masing. Itu yang paling penting. Itulah mengapa kemudian saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengubah paradigma Ibu mengenai pengajaran ini dari stimulus respon, teori stimulus respon, menuju ke teori respon, di mana kita menghargai pandangan setiap siswa, di mana kita menghargai kekuatan setiap siswa. Tidak lagi kudu podo aku, tetapi bagaimana kita bisa melihat, oh, ternyata seperti itu. Yuk, kita bersama-sama kembangkan apa yang kamu miliki di dalam dirimu. Apakah berat? Bisa jadi. Kalau kita menganggap itu berat. Tetapi saya yakin dan percaya, Bapak Ibu semuanya pasti bisa melakukannya dengan baik. Mari kita bersama-sama belajar untuk membangun disiplin siswa kita. Membangun disiplin siswa kita tidak hanya disiplin yang kita pilihkan, disiplin kan selalu masuk tepat waktu dan lain sebagainya. Tetapi kita membangun disiplin siswa kita untuk mau belajar, membangun disiplin siswa kita untuk mau melakukan hal-hal positif dan lain sebagainya, secara intrinsik, secara dari dalam dirinya sendiri, tidak lagi melalui ancaman, tidak lagi melalui hal negatif yang berasal dari luar. Bapak Ibu semuanya, mari kita terus tergerak, mari kita terus bergerak, dan mari kita terus menggerakkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Halo, Alan, Kay, Halo. Elina, Rere. Suka ya, guys, aku mau tanya-tanya sama kamu nih, kita diskusi ya, mumpung ini waktunya ada waktu kosong dan waktunya enak ya. Nah, begini, nah anak-anak sekarang itu kan sukanya ngomong-ngomong kasar dulu, ya toh. Menurutmu, kayak kamu siapa? Kayak Alan ya, coba menyakasikan Alan. Kamu kok suka ngomong kasar nggak boleh? Kesel, tapi itu malah jadi terbiasa, jadi jelek sih sebenarnya. Jadi berarti sebenarnya kamu sadar itu tidak baik. Cuman kadang nggak bisa dikendalikan. Kadang nggak bisa dikendalikan ya. Ada lagi lain nggak yang suka ngomong kasar? Hah? Oh ya pasti bukan saya. Oh bukan saya, oh keren. Ya kita ada kalau ya apa ya? Ya Kalau kadang. Rere, Kita berdua kadang. kadang ya. Kalau Jojo suka ngomong kasar nggak Jo? Aku mau tanya sama Jojo. Jo, kamu suka ngomong kasar nggak Jo? Ya Sese. kadang gitu Pak. Ya kadang. Kadang ya. Coba aku mau tanya, sebetulnya kalau Jojo ngomong kasar itu taunya dari mana Jo? Dari teman. Dari teman-teman mainanmu ya? Ya. Oke. Kalau kamu? Len? Dari teman game. Ayo teman game. Iya. Woi, kalau Rere, kalau Elina? Gimana ya? Sama aja temennya. Wah, teman-teman yang toksik ya. Yes. Yes. Oke. Nah, tapi kamu tahu nggak, sadar nggak kalau kamu ngomong kasar itu tidak baik sebetulnya? Pengen berhenti tapi kadang restless, Pak. Kadang-kadang susah tiba-tiba keluar gitu ya. Oke deh. Nah, kalau Pak Seto pernah ngomong nggak soal ngomong-ngomong kasar itu baik atau tidak di dalam kelas? Pernah katanya Pernah. baik. Sering ya, Pak Seto sering ngomong soal itu. Nah, kalau Pak Seto, alasannya apa kok sebaiknya tidak ngomong kasar? Nggak dosa. Salah satunya ya biar nggak dosa. Biar nggak dosa ya, kita sesuaikan bahwa setiap manusia itu kan ciptaan Tuhan ya, dan kita tidak boleh menyamakan manusia dengan binatang toh kadang. Iya kan? Wah ya itu pintar sekali. Nah, anak-anak semuanya itu adalah sesuatu yang menurut Pak Seto nggak baik ya. Tapi kadang Pak Seto juga kayak gitu kok kadang. Artinya kadang Pak Seto kadang keluar kata-kata yang tidak baik gitu seringkali. Ya itu manusiawi kalau menurut Pak Seto ya toh. Tapi Pak Seto kemudian sadar kalau apa namanya, kalau ngomong kasar itu menyakiti hati orang lain ya. Ya, kamu sadar itu ya, tetap sadar saja nih ya. Sadar. Baguslah. Nah, kita sama-sama ya, mau nggak?
aku juga pas itu juga belajar untuk tidak ngomong kasar lagi gitu sebetulnya. Dan itu aku punya effort khusus untuk itu. Sama-sama mau nggak? Sama-sama untuk tidak ngomong kasar dulu loh. pengen Mau ya? Mau ya? Sama-sama untuk ngomong yang baik gitu. Mau Mau ya? happy-nya tapi otaknya nggak tahu Ya, gimana. itu perlu dilatih, Len. Itu perlu dilatih, Len. Tapi ya enggak apa-apa, Len. Oh, enggak apa-apa sih. Woi, anak dosa. Ya itu ya. ya Nah, apa iya iya toh. Nah, anak-anak pastor sekarang juga mau tanya nih sebetulnya soal kelas ini kan selalu Pak Seto setiap bulan ganti ketua kelas dan terus begitu toh. ya Menurutmu mengapa sih Pak Seto selalu mengganti ketua kelas setiap bulan? Oke, sebentar, Oke, silakan. supaya semuanya dapat bergiliran untuk memberi apa pendapat untuk menjadi ketua kelas Ya, supaya mereka memiliki giliran untuk jadi ketua menjadi ketua kelas. Nah, menurutmu ketua kelas itu tugasnya apa? memberi contoh untuk murid yang lain supaya disiplin Aha. dan bisa ambil alih kelas dan memberi berapa karena sudah dikasih kepercayaan sama guru itu apa Oke, ya, harus diberi pecahan sama guru ya. Jadi harus bisa ya. Kalau menurutmu apa, Len? Alan. Yang lain gabung boleh duduk sini yuk. Ayo. Asik. Kalau menurutku Pak Seto bisa mengawasi bagaimana kepemimpinan anak-anak masing-masing. Jadi tahu wataknya kalau dia mimpin itu gimana. Kalau dia jadi bahkan kelihatan dari siap gerak tegak gerak, dia kalau pencang-penceng nggak tegak nggak siap, ya itu pasti udah kelihatan bener. Iya. Juga kedewasaannya juga udah kelihatan. Iya. Sudah tahu kematangannya ya. Oke. Kalau Elina, gimana ya biar lebih apa ya ngomongnya gimana aku jelasin ya latih iya apa? lebih kayak dilatih biar lebih tegas gitu jadi Melatih apa? biar lebih tegas Lebih tegas. Kalau Rere? mungkin ya sama kayak ngelatih gitu habis itu mereka harus mimpin semua satu kelas anak di sini pun itu kayak gimana ya orang yang selelean gitu kalau misalnya mau jadi ketua kelas gimana ya kayak ada cara Ya, jadi melatih kepemimpinan gitu ya maksudmu ya. Jadi setiap orang, setiap siswa memiliki kesempatan untuk memimpin kan ya. iya tapi untuk kayak orang yang iya gitu kayak memang kurang cocok gitu soalnya memang harus memimpin ini semua kalau misal ketua ini memang kayak gitu gimana mau Oke, berarti kalau menurut Rere kalau ketuanya aja celelean, bagaimana nanti anak buahnya gitu ya? iya Oke. Nah, aku tertarik nih sama omongannya Ki ya bahwa ketua kelas itu nanti kan tadi bilang dapat memberikan contoh untuk teman-temannya ya. Ya toh, kayak tadi bilang gitu toh, Ki. Nah, itu sebuah pandangan yang baik, Ki. Berhubungan sama apa yang dikatakan Rere tadi toh, bahwa kalau ketua kelasnya aja suka gojek terus nanti muridnya gimana, anak buahnya gimana nanti kan itu ya toh. Ya kan? Nah, menurut Alan, menurut Elin, menurut Rere itu memberikan apa hubungannya sih memberikan contoh dengan umumnya ketua kelas memberikan contoh baik. Apakah itu mungkin bisa membuat anak buahnya juga menjadi baik? Coba siapa yang mau bicara? Oke, Alan, pegang mic-nya, Alan. Mungkin aja karena kalau kita melihat seseorang kalau terus-terusan biasanya itu kita ikutin ya kok gini terus ya, misal yang lagi dulu raja sila lato-lato lah kita denger terus, lihat terus, kita malah pengen nyoba gitu sih. Kayak kita sebenarnya bosen malah pengen ngikut Karena ada contoh. ya, karena ada contoh itu tadi. Begitu pula dengan kalau orang berbuat baik, pemimpin yang berbuat baik, maka anak buahnya juga kemungkinan nanti akan berbuat baik gitu ya. Ya kalau misal agak baik tapi ngulu baik, jadi misal
suka cengesan Hmm. tapi dia diem Oh, oh. makanya. Jadi kan loh kenapa diem, dia sendiri suka ngomong Hmm. itu juga sebagainya. Ya, kalau Ge, gimana Ge? Contoh itu sangat penting ya. Bisa jelaskan dengan contoh nggak Ge, kira-kira gimana? Ya, Susah ya? Mungkin nanti ya. Coba Elina. contoh gimana ya? Contoh tuh ya penting kalau ketuanya nyuruh diem gitu kan, biasanya rame. Terus tiba-tiba nyuruh diem gitu toh. Itu kayak ada murid apa sih gitu. Nah, Ya gimana gitu. ya karena mungkin ketuanya juga suka rame ya, makanya tidak dituruti gitu ya. Oke deh. Kalau Rere gimana? Kalau aku sih memang udah sama kayak yang Alan kasih tahu tadi. Ah, Ya tadi sebenarnya mau kayak gitu tapi Alan duluan ya sudah sama, pokoknya sama tanggapannya sama. Oke deh. Tanggapannya sama ya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Seto, sebetulnya kalian percaya nggak atau kalau manusia itu bisa berubah menjadi Percaya. lebih baik? Saya Pamannya nih, Alan ini Alan ini suka rame di dalam kelas. Tapi setelah jadi ketua, dia mengerti bahwa contoh yang baik itu diperlukan untuk menjadi teladan bagi orang lain. Maka kemudian yang dulu dia darinya rame, setelah jadi ketua kelas, jadi belajar, kemudian dia jadi mengerti dan tidak rame gitu. Mungkin nggak, Rik? Mungkin aja sih. Punya alasan khusus nggak soal itu? Kalau itu bisa merasakan ada dua orang yang nggak peduli sama posisinya, Heeh. sama kalau yang peduli dia ini toh jadi rasanya pemimpin itu gimana. Aku harus mimpin tuh caranya gimana. Kalau dia nggak dia berusaha mungkin belajar jadi pemimpin yang baik itu gimana. Oh gitu. Ya. Ya. Dan itu nanti mempengaruhi kehidupan walaupun dia nggak jadi pemimpin pun nanti akan jadi bisa ya. Bisa jadi. Jadi Alan setuju nggak kalau Pak Seto bilang bahwa menjadi ketua kelas atau menjadi pengurus kelas itu akan membantu seseorang untuk belajar menjadi lebih baik? Ya, setuju Pak. Setuju ya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Setuju nggak? Setuju nggak, Re? agak setuju sedikit. Kenapa? Kalau misal Pak Seto mau misal milih Vicky gitu jadi ketua, dia kan mencelelekan banget ya. Terus dia Pak Seto mau ngerubah dia jadi ketua kelas. Ya kayak yang tadi saya bilang. Terus nanti gimana anak buahnya? Oke. Kalau Pak Seto pribadi sih Pak Seto percaya ya kalau Tapi saya percaya pengalaman itu ya. Bagaimana kalau kita coba? Bagaimana kalau kita coba? Mungkin jadi ketua. Apakah ada perubahan nggak? Karena gini, Vicky itu berubahnya banyak banget loh. Ini no kontrol ya Ya, kasih tahu nggak nurut kan hampir nggak dengerin. tapi berubahnya banyak ya. Kamu setuju nggak? Ya Setuju. walaupun Iya. kelelean masih berubah. Tapi sekarang sudah mulai dia bisa diajak bicara gitu ya. Bisa diajak. Ayo Lis, kamu gabung sama aku Lis daripada kamu ngalamin sini. Turun sini. Wah, diskusi aja dong. Aku tahu kamu suka diskusi kok, Lis. banyak. Oh, ada Lis. Pak Duli. Yuk. Halo. Duduk ini Lis, kayak aku Lis. Wah, kamu turun Lis ya. Oh, ke situ juga ya. Nah, anak-anak semuanya nih, bahwa orang itu pasti bisa berubah ya. Nah, salah satu kenapa kita kan sharing ya. Salah satu orang bisa berubah adalah ketika dia melihat sebuah contoh yang positif. Tahu ya, bisa jadi Vicky itu berubah jadi lebih baik. Ya karena teman-temannya baik sama Vicky. Kalian memahami Vicky, tahu nggak? Kan Pak Seto selalu bilang gitu ya. Masih ingat kalau Pak Seto di kelas kan selalu bilang ya, gimana? Pak Seto selalu ngajarin untuk kita saling memahami dan saling menghormati. Ya, saling memahami, menghormati kan. Coba Ke, Mingnya dideketin toh Ke. Kamu kan pernah bermasalah kan dengan dia? Ya. Ya. Terus Pak Seto ajak kamu untuk memahami dia kan. Ya. Sekarang hatimu enak enggak?
Ya sudah. Enak kan? Karena kamu bisa memahami kan? Ya nggak? Vicky berubah nggak sekarang? Podo wae. Waduh, karo tetapi nggak terlalu ganggu kan? Nggak terlalu ganggu, Nggak terlalu ngeselin. nggak terlalu ngesin. Ada perubahan kan berarti? Ada. Ah, sadar nggak sebetulnya yang ngubah Vicky itu siapa? Kayak kamu itu. Karena kamu memahami Vicky, maka Vicky berubah. Tahu maksudku? Tahu maksudku? Ngerti. Nah, begitu pula anak-anak ya. Ketika apa namanya? Ketika kita bisa memahami orang, maka orang yang kita kadang jengkelin itu gitu ya. Itu bisa berubah. Ya toh, contohnya gitu. Nah, iya, iya Rare. Iya Rare. Ya tuh, coba kalau orang yang pokoknya kamu jengkel sama siapa toh? Sama Jojo. Terus kamu bisa memahami Jojo gitu. Jojo kan nanti berubah. Pernah nggak kamu merasakan gitu? Saya pernah jadi posisi yang jengkelin sih. Terus ada orang yang memahami aku. Terus kayak oh yaudah ini orang paham gitu. Ternyata paham, ada yang paham sama aku. Terus Terus nanti ya udah mulai ya. jadi lebih enak kan gitu kan? Ya enak kan? Ya itu manusia gitu. Kalau Elis ini. Pak Seto pernah ngomong soal positive thinking. Masih ingat nggak? Ya, apa yang kamu ingat tentang positive thinking itu? Positive thinking. Kalau yang positif, kalau kita positif maka hal-hal positif bakal kita. ya itu namanya apa? Pak Seto pernah bilang apa? Law Of affection. of attraction ya. Ya, Kita pernah bicara soal law of attraction ya. Bagaimana hal positif akan datang ke kita kalau kita juga positif, dan itu juga berlaku pada manusia ya. Ya, Liz, kamu punya pengalaman nggak di dalam kelas ini ketika kamu dulu belum berpikiran positif, sekarang sudah mulai berpikiran positif, ada perubahan nggak? Kira-kira punya pengalaman nggak? Dulu ya, Aku tuh kayak kalau maju ke depan pasti deg-degan dulu. Kayak apa nanti aku ada salah gitu. Terus aku pas presentasi bahasa Inggris itu kan aku maju depan. Terus ya I did all my best, terus I give all my best. Terus pas itu muji aku jadi bangga banget gitu. Terus sekarang ya mikir presentasi itu hal positif. Iya, positif kan? Ya, iya kan? Asik kan positif itu. Pernah nggak si Alice, Alan, Kay, Elina, Tere itu berpikiran negatif terhadap seseorang, orang itu jadi negatif. Tapi ketika kamu memahami orang itu menjadi nggak negatif lagi, lebih baik lagi gitu. Pernah nggak kamu merasakan semacam itu? Ada yang mau cerita enggak? Siapa yang mau cerita? Oke, pernah punya pengalaman gitu belum? Pernah. Coba ceritakan sama Pak Seto. Jadi pas aku lagi ngerjain matematika tuh dia nanya jawaban terus. Ini jawabannya apa? Aku mikirnya tuh dia mau nyontek, mau dapat nilai bagus daripada aku. Nah habis itu aku bilang, terus tak keplak. Karena kamu punya negatif ya. Tapi ketika kamu berpikiran positif terhadap orang itu, apa yang terjadi? Ya akhirnya nggak jadi yang negatif itu, nggak dia. Nggak jadi ya, jadinya lebih baik ya. Oke. Thank you ya, kamu keren loh, hebat ya. Oke, siapa? Elina mungkin punya pengalaman atau Rere? Sama kayak pengalamannya si Kaisis, kalau aku sama Jojo ya. Sama Jojo dia apa ya? Dia pernah kayak dulu kan pernah sebangku sini sama sana, bangku sebelahan gitu. Terus dia pernah nanya jawaban. Terus dia tuh nyontek. Habis itu kemudian harinya dia nanya jawaban lagi MTK. Aku bilang, enggak kamu nyontek ya gitu. Terus sahabat tak keplak. Tapi ketika kamu berpikiran positif, Jojo enggak ya, aku mau nanya cara. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Terus aku ngepak Jojo. Terus Jojo bilang, apa sih aku mau itu nanya caranya gimana? Jangan sebut nama no. Jangan sebut nama. Si A, si B gitu. Terus? Ya terus aku kasih caranya, ternyata dia pengen tahu caranya. Oh, ternyata dia pengen tahu caranya, tetapi mungkin dia tidak tahu bagaimana cara memintanya ya. Maka kelihatannya menjengkelkan ya.
Tapi ketika kamu tahu itu, terus kamu jadi positif nggak? Iya, kalau dia mau nanya lagi itu tentang kayak gitu, aku tanya dulu, kamu mau tes atau mau anak ini, tanya cara. Ya kadang gitu ya, kadang ada orang nggak tahu caranya meminta sehingga dia kelihatannya menjengkelkan. Tapi sebetulnya dia nggak menjengkelkan, dia cuma nggak tahu caranya untuk meminta kan gitu ya. Ya diajari aja. Nah kalau Vicky, Orangnya pengen aku nih. Nah, aku gitu kok. Tahu nggak Vick? Pak Seto itu sangat senang sama Vicky. Kenapa? Karena Vicky itu berubah menjadi jauh lebih baik dan Pak Seto bangga soal itu. Kamu sadar nggak kalau kamu sekarang menjadi lebih percaya diri, lebih baik gitu? Percaya nggak kamu? Percaya ya. Rasanya gimana menjadi baik itu? Enak ya. Seneng nggak? Seneng. Teman-temanmu ya seneng bah. Vicky itu sebenarnya menarik. Kamu anaknya sangat menarik sekali sebetulnya. Pintar, menarik, cerdas gitu ya, Vicky ya. Vicky sekarang sudah banyak sekali berubah. Terima kasih ya, Vicky ya. Iya. Iya. Oke. Kalau teman-teman sama Vicky, Alice sama Vicky gimana kesan pertama dan setelah Vicky sekarang seperti ini kesanmu gimana, Vicky? Vicky, Alice. Ya dulu pas kelas 5 gitu kan, Vicky itu kayak di roasting sama Pak Ivan terus. Ya. Jadi ya sekarang kan lebih baik gitu, lebih percaya diri, terus lebih pintar gitu ya. Jadi aku ya Kalau menurutmu jauh lebih bisa menghargai teman dan lain sebagainya. ya Keren, memang aku suka sama Vicky. Keren memang Vicky. Kalau kamu gimana, Len? Menurutmu Vicky ada perubahan enggak? Perubahannya banyak sih Jenny. Cuman ya tinggal apa? Menurutku rada sama. Apa toh? Tapi ada perubahan enggak? Ya perubahannya ya banyak lah. Kamu mau mendukung Vicky enggak untuk menjadi lebih baik lagi? Mendukung, Sangat mendukung ya. sangat mendukung. Nah. Apalagi dulu kelas 5 ini sering di apa? Roasting sama Pak Iwan terus Asbun, Jenderal, dan apa? Pemain bulu tangkis paling tinggi. Itu sebetulnya masih banyak sih. Ya, tapi sekarang menjadi lebih baik ya. Iya, Oke, keren. Mau dukung ya kamu ya? mendukung. Oke, kalau Kay, ya perubahannya sih lumayan ya Pak. ya. Dari awalnya itu terlalu ya masih rusuh sih tapi udah nggak terlalu ngeselin kayak dulu suka ngeplak-ngeplakin. Oh, tapi sekarang sudah banyak perubahan ya. Udah. Kalau Kay kira-kira mau ikut mendukung supaya Vicky menjadi lebih baik enggak? Ya jelas. Iya, Pak Seto juga. Senang kok Pak Seto. Senang nggak Vicky jadi sekarang seperti ini? Ya Senang seneng. ya, asik. Kok buat Oke. ngakak. Ya. Yo, kalau Elina. Perubahannya sih waktu awal kelas 6 itu kan Vicky masih ikut judi kan, pas di kayak saldonya itu dipamerin gitu 20 juta berapa gitu. Nah, sekarang Tapi sekarang gara-gara diberitahu Pak Seto suruh buat lebih baik lagi, jangan judi gitu. iya, Jadi kayak dia lebih baik gitu kok. ya. Bergaulnya lebih baik, ngomongnya lebih baik, berperilakunya lebih baik. Itu yang Pak Seto lihat banget dari Vicky. Rupanya kelihatan banget. Dan Pak Seto bangga sama Vicky. Kamu mau bantu nggak Vicky untuk menjadi lebih baik? Keren. Oke, sekarang kalau Ere. Nah, Bu. Ere. Ya, terus dia kan dulu suka teriak-teriak ya Pak. Ya. Terus pas setelah beberapa kali dimarahin Pak Seto, dia kan sekarang kalau misalnya ngasih salam udah nggak ada yang merusak telinga. Iya. Kalau Pak Seto tuh marahnya gimana loh? Wah, gitu atau sebetulnya enggak kalau menurut Rere? Enggak. Enggak ya. Kalau- Pak Seto marahnya ada juga alasannya yang baik. Iya, betul. Jadi memang kalau marah itu harus punya alasan. Itu penting ya. Kalau kamu nggak suka, itu harus punya alasan. Jadi jangan asal marah, jangan asal nggak suka ya. Harus ada alasan. Oke. Semuanya mau dukung ya untuk bikin jadi lebih baik ya. Banget Tuh, baik. banget sih. Oke, anak-anak semuanya. Pak Seto pernah bicara tentang positif ya, hal yang positif ya. Pak Seto pernah ngomong apa itu? Alice?
You are what you think, you are what you say. You are what you think, you are what you say. Kamu adalah apa yang kamu pikir, kamu adalah apa yang kamu omongkan. Jadi kalau kamu mikirnya nggak bisa, kamu jadi nggak bisa. Kalau kamu mikirnya baik, ya akan jadi baik. Kalau kamu ngomongnya jelek, ya nanti jadi jelek. Kan gitu ya? Ya, kalau dalam Alkitab itu ada katanya, doa itu adalah, ucapanmu itu adalah doa. Jadi kata ada doa ya. Dan itu memang terbukti ya. Itu berarti mengimplikasikan, berarti apa? Apa yang kamu pikir, apa yang kamu katakan itu bisa jadi nyata. Jadi harus berhati-hati dengan apa yang kamu pikir dan apa yang kamu ucapkan. Ya enggak? Iyalah. Benar. Nah, makanya kalau kamu ingin hal-hal positif terjadi sama kamu harus positif dulu. Iya. Kamu tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menjadi positif ke kamu kalau kamu sendiri tidak positif. Bisa nggak? Sama-sama ya. Artinya begini, kita saling belajar. Belajar dari Elina belajar dari Vicky sama Alice belajar sama Ellen dan lain sebagainya. Saling belajar. Begitu juga Pak Seto. Pak Seto juga banyak belajar dari kalian. Dan itu semuanya baik. Ya, Pak Seto berharap kita semuanya dapat memiliki LOE ya, Law of Attraction gitu ya. Kita bisa menerapkan itu, kita bisa saling positif, kita bisa saling memberi hal-hal yang positif. Kalau kita semuanya positif, hubungan kita positif, hidup kita pun juga pasti jadi positif. Bisa ya? Bisa. Oke, anak-anak, terima kasih untuk diskusinya pada siang hari ini. Kapan-kapan kita sambung lagi diskusi kayak gini. Seneng nggak diskusi kayak gini? Ngomong-ngomong. Banget semua. Seneng ya? Oke, nanti kawan-kawan diskusi lagi ya. Oke, terima kasih semuanya. Dah. Dah.